Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama kakak. Pada hari ini kita diberi kesempatan untuk sedikit memaparkan tentang materi sejarah dan dinamika perkembangan Malaysia. Yang perlu diketahui oleh teman-teman semuanya yakni tentang sejarah Malaysia, yang dimana Malaysia adalah sebuah negara yang merdeka setelah berakhirnya Perang Dunia yang Kedua. Dengan latar belakang penjajahan yang cukup lama, Malaysia berusaha membangun negaranya melalui sumber daya alam yang dipunyai. Namun, seiring perkembangan zaman dan kesadaran tentang terbatasnya sumber daya alam, kemudian muncul sebuah gagasan baru untuk menjadikan pariwisata sebagai komoditasnya dengan semangat untuk mewujudkan cita-cita menjadi negara yang sejahtera dan modern itu. Maka negara Malaysia ini berusaha mengembangkan pariwisatanya meskipun ada beberapa peristiwa yang sempat menghambat dan memperlambat laju pertumbuhan pariwisatanya. Oke, itu hanya latar belakangnya. Kita lanjut ke sejarah Malaysia. Malaysia adalah negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara dan merupakan negara yang mempunyai komposisi penduduk multietnis. Artinya, mayoritas penduduk Malaysia adalah etnis Melayu yang mempunyai jumlah persentase sebesar 50,1% dari total jumlah penduduk Malaysia. Etnis Cina-nya berada pada 22,6% kelompok. Pribumi selain Melayu 11,8%. Kemudian ada India etnis India 6,7%. Dan kelompok lain menyumbang 0,7%. Sedangkan penduduk bukan warga negara adalah 8,2% dari populasi penduduk Malaysia. Lanjut, yaitu sejak Malaya ataupun Malaysia mendapatkan kemerdekaannya, yakni pada tanggal 31 Agustus tahun 1957. Maka gagasan untuk membentuk negara Malaysia mulai dicanangkan atau direncanakan. Awalnya, keadaan Malaya pada masa-masa awal kemerdekaannya masih belum stabil. Kenapa? Karena adanya ancaman dari golongan komunis yang memberi ancaman terhadap kedudukan raja-raja Melayu yang didukung oleh Inggris. Namun setelah golongan komunis di Malaya dapat dilumpuhkan, sedikit demi sedikit keadaan di Malaya berangsur aman kembali. Keadaan ekonomi di Malaysia sedikit demi sedikit mulai berkembang, sehingga kemudian hubungan dengan luar negeri mulai bertambah. Nah, pada akhirnya keadaan darurat yang telah dimulai sejak 1948 dicabut pada tanggal 31 Agustus tahun 1960. Kemudian kita lanjut ke sistem parlemen di Malaysia. Yang perlu oleh teman-teman diketahui yaitu sejak awal kemerdekaannya, parlemen Malaysia didominasi oleh koalisi dari multipartai yang sering disebut Barisan Nasional atau Barisan Nasional. Yang dimana Barisan Nasional ini dibentuk pada tahun 1973 sebagai sebuah koalisi politik Malaysia yang merupakan kelanjutan dari aliansi partai. Nah, kemudian beberapa partai yang ikut bergabung dalam Barisan Nasional itu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Malaysian Indian Congress. Yang kedua ada Partai Pesaka Bumi Putra Bersatu. Yang ketiga yang ikut bergabung ada United Malaysia National Organization. Dan yang keempat ada Gerakan Rakyat Malaysia atau yang disebut dengan Malaysian People's Movement. Nah, ketika ada beberapa partai yang ikut, maka Malaysia membagi kekuasaan legislatifnya menjadi dua, antara lain legislatur negeri dan legislatur persekutuan.
Oke, dilanjut dengan materi tentang perkembangan perekonomian Malaysia. Pada masa pasca kemerdekaan, kegiatan ekonomi masyarakat Melayu Malaysia pada umumnya adalah bekerja sebagai petani di sawah dan perkebunan, sebagai penyadap getah karet, kemudian nelayan, peternak kecil-kecilan, dan di daerah tertentu bekerja sebagai buruh pertambangan. Nah, pada dasarnya perekonomian Malaysia pada awal berdiri didasarkan hampir seluruhnya pada produksi komoditi primer, terutama karet dan timah, dan tergantung sepenuhnya pada dasar Inggris sampai dengan akhir tahun 1967. Maka daripada itu dapat disimpulkan, jika dilihat secara umum, maka negara Malaysia ini mempresentasikan dirinya sebagai negara berkembang yang memiliki kesiapan dalam menyiapkan dirinya untuk melangkah ke arena panggung dunia internasional dengan mengandalkan soft power diplomasi. Mungkin pada pertemuan kali ini hanya itu saja yang dapat disampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.